Bayangkan, kalian itu dikirim ke isekai karena kalian itu rank nomor 1 assassin di game. Bahkan yang mintanya itu adalah Dewi, yang dimana dia itu boy oh boy. Dan itulah yang terjadi di manga ini. Dan judul manganya Ansatsu Skilde Isekai Shakyo Rekyunjushito Ansatsu Jutsu wo Kiwameta ore wa Sekai o Kagekara Shihai Suru. Dan sebelum masuk ke cerita manganya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, di awal-awal kita bakal ke sebuah guild yaitu The Knight of Glory. Dan saat ini mereka rapat soal informasi yang mereka dapatkan kalau musuh mereka ini mengirimkan assassin yang bernama Late. Dan pas pembicaraan ini, mereka diserang dan kalah. Lalu Late dari kejauhan bersantai melihat misinya yang sudah selesai. Dan dijelaskan juga kalau Late ini sangat ahli menggunakan peledak tersembunyi dan sudah memikirkan cara agar lebih hebat dari orang lain. Tapi di game, job Late ini seorang produksi, bukan assassin. Jadi Late bisa menggunakan job dia dengan sangat baik untuk kepentingan assassinnya, seperti membuat bom. Tapi di awal-awal akan dijelaskan game apa yang dimainkan sama Late. Dan singkatnya itu game FRMO-RPG itulah kalau namanya. Dan dia menyombongkan keberhasilan misi dia yang 99% berhasil. Tapi kita skip aja pas dia dapat pesan dari Dewi Mises. Dan Dewi ini minta tolong, lalu mereka teleponan. Dan Dewi Mises ini memberi permintaan ke Late, yaitu membunuh dewa dari dunia lain. Namanya Mazura Zu. Dan permintaannya ini diterima. Awalnya Late berpikir kalau kliennya ini stres karena membicarakan isekai. Tapi Late beneran dibawa ke isekai. Tapi Late yang masih tenang, dia ngecek inventory dia, dan item dia di game itu nggak bisa dibawa. Jadi Late mulai yakin kalau dia ini beneran di isekai. Lalu Dewi Mises menelpon lagi, dan minta maaf ke Late. Karena tempat tujuannya itu kurang tepat. Ini bisa terjadi karena kekuatan Dewi ini sudah berkurang. Karena orang yang percaya sama Dewi berkurang. Dan singkatnya, Dewi ini sudah terdesak karena Dewa Mazura Zul ini semakin kuat dan mulai mengancam hidup dia. Dan tiba-tiba panggilan mereka terputus karena energi sihir dari Dewi mulai habis. Jadi Late yang sendirian mulai memikirkan cara membuat senjata dan bertahan hidup di isekai. Dan berkat job dia sebagai produksi, Late jadi mudah untuk bertahan hidup. Pokoknya gampang dia untuk bertahan hidupnya. Dia bahkan bisa membuat rumah dengan sendirinya. Dan dia juga makan daging katak bakar dan dagingnya enak banget. Lalu dia menyimpan dagingnya di inventory dia. Dan setelah makan, Late istirahat, tapi di pagi harinya tubuh dia sakit-sakit. Jadinya dia punya rencana membuat kasur. Tapi sekarang dia memilih membuat potion. Dan potion buatan dia itu adalah potion tingkat tinggi. Jadi dengan adanya potion yang dimiliki sama Late, dia sekarang berani memburu monster yang berada di sekitar dan mencari bahan untuk membuat artefak. Dan Late mendapatkan banyak batu sihir, jadi dia membuat flashbang. Dan dengan banyaknya percobaan, Late berhasil membuat flashbang. Dan dia berhasil membuat 3. Lalu artefak dia yang mendeteksi keberadaan di sekitar bereaksi. Jadinya Late mengecek apa yang terjadi sambil memakai sihir penyembunyian. Dan di sana, dia melihat 3 orang yang berusaha melawan beruang. Lalu Late meneliti apa yang terjadi dan sadar kalau cakar beruang itu memiliki racun. Tapi Late membantu mereka dan berhasil mengalahkan beruangnya dengan sangat mudah. Lalu Late mendatangi mereka bertiga dan mengkonfirmasi kalau dia yang mengalahkan beruangnya. Lalu mereka ini berterima kasih sama Late, tapi Late tidak diperbolehkan mendekat. Dan Late mulai yakin kalau orang yang pingsan itu adalah orang yang penting. Jadi Late memberikan mereka potion. Awalnya mereka ragu, tapi Late menunjukkan dirinya meminum potionnya, yang membuat cewek itu percaya pada potion Late. Lalu luka dari orang pingsan itu sembuh dan juga memberikannya ke penjaga. Tapi mereka masih terkena racunnya, jadi mereka dibawa ke rumah Late. Dan di sana Late membuatkan penawar racunnya. Dan setelah jadi penawar racunnya, dia memberikannya ke penjaga itu dan tangannya berhasil sembuh. Jadi penawar racunnya juga diberikan ke orang yang kelihatan berstatus tinggi. Jadi karena urusan luka sudah selesai, jadinya sekarang mereka bisa berbincang. Dan Late ingin tahu siapa mereka ini dan kenapa berada di hutan. Lalu mereka menjelaskan kalau pengawal ini adalah Golton, seorang pengawas kekaisaran. Dan cewek ini adalah Lumia Mitis.
dan bapaknya yang seorang kaisar bernama Lias Mitis, Raja Mitis ke-14. Dan mereka ini diperbolehkan tinggal di sana sampai raja bangun. Awalnya Lumia nanya apa Led akan menolong mereka, tapi Led bilang kalau dia mau bantuin. Lalu Led mengajak mereka makan malam. Lumia nanya apa yang dimasak dan diberitahu kalau dia membuat katak bakar. Dan Lumia cukup kagum dengan kehidupan orang biasa. Tapi Goldon menyela dan memperingati Lumia untuk hati-hati sama Led. Tapi Lumia masih menatap daging itu. Jadi Led nanya apa mereka punya makanan. Yang jelas enggak, jadinya mereka makan-makan. Dan Goldon sangat suka dengan dagingnya. Lumia juga mau nyobain makan satenya, dan dia nggak bisa makan langsung, jadi Led membuatkannya meja dan peralatan makan. Yang jelas membuat keduanya kaget, karena tiba-tiba muncul meja dan peralatan makan. Jadi Lumia makan dagingnya dan ya imajinasi dia juga meliar. Jadi mereka bertiga makan bareng, dan setelah makan, Lumia mulai berpikir itu adalah daging Gallia Frog. Tapi Goldon bilang kalau itu mustahil, karena daging Gallia Frog ini susah dimasak karena punya banyak racun. Jadi Led langsung menunjukkan kepala Gallia Frog ini yang membuat mereka berdua kaget. Tapi pas ngobrol ini, ada orang yang mengetuk pintunya. Jadi Led langsung waspada. Dan ternyata yang datang itu adalah Russell. Dia ini juga pengawal raja. Russell juga memberitahu kalau dia ini tidak bisa menemukan bantuan. Jadi dia datang ke rumah ini dan terkejut ada Lumia di sana. Dan Goldon juga memberitahu kalau rumah ini punya Led. Tapi Russell ini curiga sama Led karena bisa aja Led ini menyelamatkan hidup mereka untuk mengambil keuntungan dari kesusahan Lumia. Tapi Lumia menenangkan Russell. Tapi Led ini bilang kalau dia bisa dengan gampang menghabisi mereka semua. Yang jelas bikin Russell emosi dan mau menghunduskan pedangnya. Tapi dihentikan sama Lumia dan Goldon disuruh mengancam Russell untuk diam. Led juga cukup terkejut dengan perbedaan sikap Lumia. Jadi Led mau diskusi sama Lumia dan Russell sama Led ini akan berduel dengan tidak adanya aturan. Jadi Led akan menggunakan trik dan cara licik untuk menang. Kita flashback sebentar pas pembicaraan Led sama Lumia tadi. Pas Led membisikkan kalau dia ini ingin melawan Russell tapi cuma simulasi bertarung. Tapi Lumia khawatir karena Russell ini adalah 3 elit dari pengawal raja. Tapi Led santai aja. Jadi mereka bersiap untuk bertarung dan Led meyakinkan Russell boleh menggunakan segala cara untuk menang. Karena dia punya potion tingkat 1. Dan dijelaskan juga tingkatan potion di gamenya. Yang dimana dari level 0 sampai level 10. Dan potion Led ini adalah potion level 2. Jadi ini potion tingkat tinggi di Isekai. Dan Led meminta Goldon memberikan sinyal. Dan Goldon memberikan sinyal kalau pertarungan simulasi dimulai. Dan di awal pertarungan, Led langsung menggunakan flashbang. Dan langsung menyerang Russell. Tapi Russell masih bisa menahan serangan dari Led. Dan dalam pertarungan ini, Led berhasil menang dengan menghancurkan pedang Russell. Dan Russell sempat melihat kematian di depan matanya. Tapi pertarungan selesai dengan skakmat dari Led. Dan Russell ini kebingungan kenapa pedang dia bisa patah. Dan Led bilang kalau teknik pedang yang dia gunakan adalah teknik pedang khusus. Sedangkan teknik pedang yang digunakan Russell ini adalah teknik pedang biasa. Dan Goldon juga terkejut dan penasaran dengan teknik pedang yang dipakai sama Led. Dan juga diberitahu kalau pedang Russell itu adalah pedang yang dibuat menggunakan permata. Jadi Led merasa bersalah dan mau memperbaiki pedangnya. Tapi Russell nggak memperbolehkan dipegang pedangnya dan masih tidak mengakui kalau dia ini kalah. Tapi Lumia membentak Russell yang tidak terima kalau dia ini kalah dalam berduel. Dan Goldon juga menyatakan kesatria yang melayani raja dan sudah melanggar aturannya akan dihukum eksekusi. Tapi Led menghentikan mereka karena tidak perlu membunuh Russell karena dia sadar kalau Lumia nggak pengen Russell mati. Dan jika raja bangun dan mengetahui anak buahnya mati, maka negosiasi untuk kedepannya makin susah untuk Led. Jadi dia akan menggunakan kesempatan ini agar rencana dia berjalan dengan lancar. Jadi Led bilang gak usah membunuh Russell, tapi Goldon menolak tawarannya karena ini adalah kehormatan kesatria. Jadi Led bilang kalau cuma dia sama Lumia yang melihat sikap Russell tadi. Jadi kalau nggak ketahuan, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Lalu setelah memikirkannya, Goldon mulai memberikan syarat kalau hukumannya ditunda dulu dan hasil akhirnya akan ditentukan setelah misi selesai. Dan Russell berterima kasih sama Goldon dan Goldon memperingati Russell ke depannya. Lalu Russell berterima kasih ke Led.
dan pergi. Lalu Lumia yang lagi membersihkan bapaknya, tapi nggak terlalu bisa. Dan Late menanyakan apa kasurnya ini nggak terlalu kasar. Tapi Lumia bilang kalau semua barang di rumah Late ini mewah semua. Jadi Late akan membuat kasur baru karena dia sudah punya bahan yang sempurna, yaitu sisa pedang dari Russell. Ini diambil sebagai hadiah menangnya tadi. Jadi Late mulai membuat kasurnya dan Lumia tertarik terhadap Pegas. Lalu kasurnya jadi. Lalu kasurnya dicoba sama Lumia dan God damn boy, she's thick. Dan Lumia ini kaget dengan kualitas kasurnya. Dan dia kagum sama Late karena bisa membuat peralatan yang mewah. Lalu Lumia ini sas. Jadinya Late keluar kamar dan Lumia main-main di kasurnya. Oh, god damn boy, god damn, she is really thick. Tapi pas main di kasur ini, Lumia dilihat sama Late. Jadinya Lumia malu. Tapi Late memberikan Lumia bantal dan Late pergi. Jadinya Lumia lanjut main di kasur. Lalu setelah selesai mainnya, Lumia menghampiri Late dan ingin membeli kasur ini nanti. Nah, ya Late sih oke-oke saja. Lalu besoknya Raja sudah bangun dan Raja berpikir kalau dia seharusnya nggak bisa selamat. Tapi Lumia bilang berkat potion buatan Late dia bisa selamat. Jadi Raja bertanya Late ini siapa? Bukannya mengancam tapi memang penasaran. Dan penasaran dengan barang buatannya. Dan dia juga yakin kalau mana mungkin potion level 1 bisa menyembuhkan lukanya. Jadi Late bilang kalau potion itu level 2 dan bilang kalau itu buatannya sendiri, yang membuat Raja tertawa dan mau melihat bagaimana Late membuat potionnya. Late oke-oke aja, tapi dia nanti punya persyaratan. Dia nanti nanya kenapa Raja bisa berada di hutan ini dan Raja menerima syaratnya. Jadi Late beneran bisa membuat potion tingkat 2. Lalu potionnya jadi, dan pas jadi Raja langsung menguji potionnya dengan melukai tangannya sendiri dan terkejut dengan efek dari potionnya. Jadi sesuai dengan janjinya, Raja akan menjelaskan kenapa dia bisa berada di hutan ini. Dan alasannya, karena dia ini ingin dibunuh dengan cara diteleportasi oleh penyihir kerajaan yang bernama Satah ke hutan ini. Dan tanpa sengaja melawan monster beruang itu. Jadi Late berpikir kalau cara pembunuhan ini sangat sudah dipikirkan. Dan Gul'dan minta maaf ke Raja karena nggak bisa melindungi Raja. Dan Raja berpikir kalau Gul'dan yang mengalahkan monsternya. Dan dijelaskan kalau Late yang mengalahkannya menggunakan racun buatannya. Dan Raja juga terkejut kalau Russell kalah melawan Late. Jadinya Raja membuat permintaan ke Late apa dia bisa membawa Raja ke kerajaan. Tapi Late balas, bukannya Satak akan menunggu mereka di sana, tapi Raja bilang kalau Satak pasti sudah dieksekusi. Tapi dibalas lagi sama Late, gimana bisa seseorang yang mencurigakan seperti Satak menjaga seorang raja. Dan ini membuat mereka bertiga mulai berpikir kenapa dia bisa menjaga raja. Padahal banyak kasus kematian di sekitar Satak, tapi hukumannya diterima sama Satak ini cuma ringan. Lalu sihir Satak muncul dan juga mau mengendalikan Late. Tapi Late bisa menyerang balik dan berhasil mengalahkannya. Jadi, pengendali pikiran dari 4 orang ini lepas. Dan Satak ini sadar. Tapi dia masih yakin kalau rencana dia akan berhasil. Dan dilihatkan juga kalau seluruh warga di kota sudah dikendalikan. Lalu Raja mulai bebas dari mind controlnya dan mulai membicarakan kalau semua orang di istana mendukung Satak. Jadi Late menyimpulkan ke Raja kalau semua warga sudah dikontrol sama Satak menggunakan sihir mind control. Dan dijelaskan cara kerja sihirnya, tapi bangsawan sama petualang tingkat tinggi kebal terhadap sihir mind control. Jadi itu alasan dia memindahkan Raja ke hutan. Jadi Raja mau menghentikan kelakuan Satak, tapi dia nggak punya caranya. Jadi Late memberikan solusi, dan caranya ini harus membunuh yang punya sihir ini. Tapi Raja bilang, kalau mau membunuh Satak itu bakal susah, karena istana punya sistem yang sangat ketat. Jadi Late menyarankan menggunakan assassin. Tapi Raja agak ragu, kalau assassin biasa mana mungkin bisa membunuh Satak. Jadi Late nanyain sekokoh apa pertahanan yang dimiliki istana. Ya ternyata cuma bentengnya aja yang kokoh. Jadi Late berpikir ini pasti gampang banget. Jadi Late bilang kalau dia ini tahu assassin yang bisa membunuh Satak. Jadi dia nanya apa Raja mau menyewa jasanya, dan Raja yakin mau menyewa jasanya.
dan memberikan imbalan yang setimpal. Jadi Late langsung memperkenalkan assassin itu yang tidak bukan Late itu sendiri. Awalnya Raja nggak terlalu paham dan juga heran, bukannya Late ini seorang peracik dan sambil disajikan sama teh sama robot buatan Late. Jadi Late bilang kalau menjadi peracik itu adalah cara paling gampang melakukan assassin, yang jelas membuat Raja ragu minum tehnya. Tapi mereka berdebat, jika itu racun pasti bisa dideteksi sama Satak. Tapi Late ini punya racun yang tidak bisa dideteksi sama sekali dan ada cara yang lainnya juga. Dan mereka juga membahas alat sihir yang bisa terbang. Dan Raja bilang kalau itu susah dibuat, jadi langsung ditunjukkan alat sihirnya yang bisa dengan mudah melakukan pembunuhan dengan alatnya ini. Jadi setelah skillnya ditunjukkan, maka negosiasi bakal lebih gampang. Jadi Raja nanya, jika Late ini berhasil melakukan misinya, apa yang diinginkannya. Late ini ingin lahan untuk bengkel dia, informasi rahasia kerajaan, dan hubungan kerjasama dengan kerajaan. Raja bisa dengan mudah menyediakan lahan, tapi dia menanyakan kedua permintaan lainnya. Alasan dia memilih itu karena Late ini nggak mau kalau identitas dia sebagai assassin kesebar, dan produksi itemnya juga nggak mau disebar, dan hubungan kerjasama dengan kerajaan ini yang bisa memiliki keuntungan yang sama dan tanpa paksaan. Jadi Raja setuju dengan permintaan Late. Jadi Late ingin secepatnya melakukan misinya, dan Late minta informasi soal apa saja pertahanan di istana secara rinci. Jadi Raja memberikan informasinya yang kemungkinan berubah setelah Satak mengambilnya, tapi Late yang akan menyelidikinya nanti. Dan di saat para semua cowok membuat rencana, Lumia malah santai-santai. Russell juga sudah balik dan dia juga ikut rapat rencananya. Lalu besoknya, mereka membicarakan rencana sambil makan, dan Late diserahkan cara pembunuhannya. Dan Late ini perlu bahan yaitu 500 batu sihir dan 10 kilo besi tembaga. Jadi Goldo bilang kalau pedagang di sana yang bisa diandalkan, jadi Late minta uang. Tapi ya, Goldon dan lainnya nggak punya uang, jadinya Late mau menjual potion level 2, tapi dilarang sama Raja. Pada akhirnya, Late menggunakan potion level 0 karena sudah pasaran, yang bikin semua orang kaget karena potion level 2 menjadikannya ke level 0. Tapi mereka pasti nanti terbiasa lah. Jadi Goldon disuruh menjualnya, tapi Goldon menyarankan untuk menjualnya di malam hari karena dia bisa ketahuan. Jadi Late memberikan dia alat sihir yang bisa mengubah wujudnya. Dia juga mengajak Russell dan diajari juga cara mengaktifkan alat sihirnya. Lalu Raja menanyai Late tentang alat sihir tadi dan siapa saja yang bisa berubahnya. Jadi Raja ini punya permintaan setelah misinya selesai, tapi tiba-tiba perbincangan mereka ini dipotong sama Lumia yang menunjukkan baju Raja yang diperbaiki sama robot sihir Late. Dan Lumia merasa bersalah karena sudah memotong pembicaraan mereka berdua. Jadi Raja pergi menemui Lumia di dalam rumah. Dan Late lanjut bekerja membuat bengkel, di mana dia mencoba alat sihirnya nanti. Dan di malam harinya, Goldon dan Russell sudah balik dan berhasil membawa pesanan Late. Goldon juga kagum ternyata Late ini cukup kuat. Dan Russell yang sendiri ini juga membawa tanaman yang bisa digunakan nantinya. Jadi, Late akan mulai bekerja dan menyuruh Goldon kalau ada urusan harus dicari di bengkel, karena dia bakal menutup pintunya. Karena alat buatannya ini berbahaya, dan rencananya ini akan dilakukan besok. Makanya Goldon dan lainnya disuruh beristirahat. Dan Late akan bergadang membuat alat sihirnya. Lalu Late membuat alat sihirnya yang cara membuatnya ini luar biasa. Gate of Babylon. Dan besoknya, pas sarapan ada ledakan yang ternyata itu adalah alat sihirnya Late yang lepas pas pengujiannya. Jadi sekarang mereka bersiap-siap pergi dan ini akan menjadi misi pembunuhan pertama Late di Isekai. Dan mereka briefing ulang rencananya. Singkatnya, setelah Late mengalahkan Satak, Raja akan langsung melakukan perannya. Dan Late memberikan mereka alat pengubah wujud, dan wujud kali ini berbeda dari sebelumnya. Dan kelihatan kalau semuanya ini gugup. Jadi Goldon nanya, apa alatnya ini bisa mengganti alat kelamin juga? Karena kemarin dia melihat poster buronan 3 pria dan 1 wanita. Jadi untuk jaga-jaga, makanya ditanyain sama Late. Jadi Late membuatkan cerita kalau mereka itu adalah keluarga, Goldon sebagai ibu, Russell sebagai bapak, Lumia dan Raja menjadi anaknya. Tapi Raja menentang rencana ini, tapi langsung dibalas sama Late kalau sikap Raja ini bisa ketahuan. Jadi dia diberi peran yang beda banget. Lalu Goldon memakai alat sihirnya dan dia berubah menjadi wanita cantik. Tapi itu masih Goldon. Dan dengan tawannya Lumia, ini bisa menenangkan kegugupan mereka. Dan Lumia juga diberikan robot sihir yang dinamai Maki sama Lumia. Dan mereka berangkat ke
ibu kota. Oke, dan segitu aja dulu buat part 1 dari cerita manga ini, dan part 2 dari videonya akan gue upload pada hari Senin nanti. Jadi tunggu aja kelanjutan cerita dari manga ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan part 2 nya tunggu ya di hari Senin. Dan bye.